Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rahmat. Saya di sini akan mempresentasikan tugas data mining. Dan yang pertama adalah apa itu association rule mining. Association rule mining adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan pada pola yang menarik dalam kumpulan data besar, terutama dalam dataset yang berisi transaksi seperti data detail transaksi retail. Teknik ini bertujuan untuk menemukan asosiasi atau aturan yang menggambarkan hubungan antara item atau atribut dalam data. Contoh yang paling umum adalah di retail, di mana kita ingin mengetahui item mana yang sering dibeli bersama. Misalnya, jika seseorang membeli roti, mereka mungkin juga membeli mentega. Ini adalah asosiasi yang dapat ditemukan menggunakan teknik association rule mining. Lalu di dalam association rule mining itu ada dua algoritma. Yang pertama adalah algoritma a priori. Algoritma a priori adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan frequent item set atau kumpulan item yang sering muncul bersama dalam dataset dan kemudian membangun association rules berdasarkan item-item tersebut. Algoritma ini bekerja dengan prinsip bottom up, di mana item set yang lebih kecil dievaluasi terlebih dahulu dan item set yang lebih besar dibentuk berdasarkan item set yang lebih kecil tersebut. Cara kerja algoritma a priori mulai dengan item set satu item. Algoritma dimulai dengan mencari item set yang terdiri dari satu item yang sering muncul dalam dataset. Item set ini dihitung dengan menghitung support untuk setiap item. Yang kedua, pruning. Setelah ditemukan item set yang sering, item set ini digunakan untuk membangun item set lebih besar. Pada setiap langkah, item set yang tidak memenuhi ambang batas support akan dihapus. Dan yang ketiga, generate candidate items. Algoritma kemudian menghasilkan kandidat item set berdasarkan item set yang sudah ditemukan. Yang keempat, iterasi. Langkah ini diulang dengan meningkatkan ukuran item set. Setiap iterasi menghasilkan kombinasi item yang lebih besar hingga tidak ada kombinasi item yang memenuhi kriteria frequent item set. Yang kelima, generate rules. Setelah menemukan item set yang sering, aturan asosiasi dibentuk dengan menggunakan confidence and leave. Aturan ini menunjukkan hubungan antara item yang sering dibeli bersama. Keunggulan dari algoritma a priori mudah dipahami dan diterapkan. Yang kedua, dapat menangani data besar dengan baik. Kekurangannya memerlukan banyak ruang memori dan waktu komputasi karena menghasilkan banyak kandidat item set besar. Dan yang kedua, algoritma FP growth. FP growth atau frequent pattern growth adalah algoritma lain untuk menemukan frequent item tetapi lebih efisien dibandingkan dengan a priori karena tidak memerlukan pembuatan kandidat item set secara eksplisit. Cara kerja algoritma FP growth: membangun FP tree, kemudian melakukan mining pada FP tree, dan yang ketiga,
recursive mining. Recursive mining ini mining berulang dilakukan untuk bagian-bagian dari pohon dan frequent item set ditemukan pada setiap langkah. Dan yang keempat, generate rules. Setiap item set sering ditemukan algoritma dapat membuat association rules menggunakan ukuran seperti confidence dan leaf sama seperti pada algoritma a priori. Dan FP growth memiliki keunggulan yang pertama, lebih efisien daripada a priori karena tidak perlu menghasilkan kandidat item set secara eksplisit. Kedua, lebih hemat memori karena hanya membutuhkan FP3 dan tidak perlu menyimpan banyak item set kandidat. Yang ketiga, dapat menangani dataset yang sangat besar dengan lebih baik. Kekurangannya lebih kompleks daripada a priori dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur FP3. Dan yang kedua, kekurangannya membutuhkan waktu dan memori untuk membangun dan memelihara FP3. Perbandingan antara a priori dan FP growth dalam aspek pendekatan. A priori bottom up menghasilkan kandidat item set. FP growth memanfaatkan FP3 dan mining rekursif. Aspek kedua, proses pembuatan kandidat. A priori menghasilkan banyak kandidat item set besar, sedangkan FP growth tidak menghasilkan kandidat item set eksplisit. Dalam aspek efisiensi waktu, a priori kurang efisien karena pruning dan generasi kandidat, sedangkan FP growth lebih efisien karena menggunakan FP3. Dalam aspek struktur data, a priori tidak menggunakan struktur data khusus, sedangkan FP growth menggunakan FP3 untuk menyimpan data. Dalam aspek kompleksitas, a priori relatif lebih sederhana dan mudah dipahami, sedangkan FP growth lebih kompleks dan memerlukan pemahaman FP3. Kesimpulannya, dengan menggunakan FP growth, proses mining dapat lebih cepat dan hemat memori, terutama untuk dataset besar dan yang kompleks. Sekarang kita lanjut ke dalam program yang sudah saya buat atau codingan yang saya buat di Google Colab. Lanjut. Oke, saya sudah masuk ke dalam Google Colab, dimana ini adalah kode untuk association rule mining dengan a priori. Di sini saya menggunakan import pandas untuk memanipulasi data, terutama untuk membaca dataset dan mengubahnya menjadi bentuk yang sesuai untuk analisis. Lalu ada transaction encoder. Transaction encoder ini digunakan untuk mengubah data transaksi menjadi bentuk matriks yang diproses oleh algoritma a priori. Lalu a priori dan association rules ini digunakan untuk menjalankan algoritma a priori dan menghasilkan aturan asosiasi berdasarkan item set yang ditemukan. Lalu kode kedua, df pandas read csv. Ini untuk meload dataset yang sudah saya upload. Lalu transaction retail. Di sini pada kolom items diambil dari dataset yang berisi daftar item dalam setiap transaksi. Dan di sini ada dropna. Fungsi dari dropna menghapus nilai yang kosong atau none dalam kolom tersebut. Lalu apply lambda memisahkan setiap string transaksi berdasarkan koma, sehingga kita
mendapatkan list item per transaksi. Lalu tulis mengubah hasil menjadi sebuah list of list di mana setiap elemen adalah list yang berisi item-item dari satu transaksi. Lalu saya membuat encode untuk data a priorinya. Sama seperti di atas, ada transaction encoder. Lalu fit dan transform. Ini digunakan untuk melatih encoder pada data transaksi dan mengubahnya menjadi array boolean. Lalu datanya disimpan di df encode yang berisi item set dalam bentuk matriks. Lalu format time. Fungsi ini digunakan untuk memformat waktu dalam detik menjadi format yang lebih mudah dibaca. Jika waktu kurang dari 60 detik akan ditampilkan dalam detik, dan jika lebih waktu akan dibagi menjadi menit dan detik. Lalu a priori algorithm. Di sini adalah algoritma a priorinya. Ini start time. Rem adalah tanda kode untuk waktu dimulai. Kemudian algoritma a priori dijalankan untuk menemukan item set yang sering muncul dalam dataset. Lalu ada rules. Di rules ini, setelah menemukan frequent dataset, kita kode ini akan membuat aturan asosiasi, dibuat menggunakan association rules. Lalu ada metric leaf. Metric leaf berarti aturan asosiasi akan dievaluasi berdasarkan ukuran leaf yang mengukur kekuatan hubungan antara dua item dibandingkan dengan independensi mereka. Lalu end time, waktu selesai dihitung, dan total waktu komputasi dihitung setelah selisih antara end dan start. Print waktu komputasi a priori. Waktu komputasinya ditampilkan dalam format yang lebih mudah dibaca dengan menggunakan format time. Dan ini adalah hasil outputnya. Jadi di kesimpulan pada kode ini memproses data set retail, menemukan item set yang sering menggunakan algoritma a priori, dan menghasilkan aturan asosiasi berdasarkan ukuran leaf. Ini adalah teknik yang digunakan untuk menemukan pola tersembunyi dalam transaksi retail, seperti item yang sering dibeli bersama. Selanjutnya ada kode menggunakan dataset yang sama, cuma saya menggunakan association rule mining fpgrowth. Fpgrowth ini digunakan untuk menemukan pola asosiasi dalam dataset retail. fpgrowth ini lebih efisien ya, lebih efisien daripada algoritma a priori. Dan yang pertama adalah import pandas lagi, seperti sama pada algoritma a priori. Yang kedua transaction encoder, sama juga. Lalu
Yang beda adalah di perintah fp growth-nya. Karena di sini saya menggunakan algoritma fp growth. Lalu load dataset. Sama seperti di atas, menggunakan tf read csv. Lalu transaction df item. Intinya dua kode ini hampir sama dalam kodenya, cuman yang membedakan adalah bagaimana efisiensi waktu yang diberikan untuk load dataset yang diberikan oleh kita atau dataset yang akan kita temukan di dalam kode fp growth. Itu lebih efisien. Mungkin kesimpulannya, kode fp growth ini memproses dataset transaksi retail untuk menemukan pola asosiasi menggunakan algoritma fp growth yang lebih efisien dibandingkan a priori dalam menangani data besar. Aturan asosiasi yang dihasilkan dihitung berdasarkan ukuran leaf yang memberikan informasi tentang hubungan antara item yang sering dibeli bersama. Dan ini adalah output yang sudah diberikan, di mana waktu komputasi fp growth-nya 0,67 detik, a priori 0,04 detik. Tuh. Cukup sekian presentasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.